Terima kasih Tuhan for your amazing grace. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih juga buat kehadiran-Mu Roh Kudus di tengah-tengah kami. We welcome you Holy Spirit in this place. Kami percaya Tuhan hari ini adalah hari kelepasan kami. Hari ini adalah hari kesembuhan kami. Hari ini adalah hari pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya selalu ada sesuatu yang baik yang terjadi saat kami berjumpa dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sangat diberkati Tuhan ini. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan mau memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran-Mu yang membebaskan, memerdekakan setiap kami. Berbicaralah Tuhan, kami rindu untuk mendengar. Urapi setiap kami, lawat setiap kami, layakkan setiap kami Bapa. Kami percaya firman-Mu ya dan amin terjadi sempurna dalam kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan dan yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Puji nama Tuhan, shalom semuanya. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus kita luar biasa. Ini masih musim liburan ya saudara. Anak saya masuk sekolah masih sekitar tanggal 17 Juli, pertengahan Juli. Jadi sebenarnya mungkin masih ada beberapa dari antara kita yang juga berlibur ya. Tapi saya mau katakan bahwa lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Siapa percaya hari ini saudara dan saya akan diberkati Tuhan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ibadah yang disertai dengan rasa syukur mendatangkan keuntungan yang besar. Karena itu saya selalu excited, selalu bersemangat dalam mengikuti setiap ibadah. Karena dalam setiap ibadah saya pasti diberkati Tuhan, saya mengalami lawatan jamahan kasih Tuhan. Dan hari ini pun saudara dan saya siap dilawat Tuhan. Siap diberkati, katakan amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema loved by you. Dikasihi olehmu, dikasihi oleh Tuhan. Siapa percaya kita semua sangat dikasihi Tuhan? Tangan-tangan yang dikasihi Tuhan boleh melambaikan tangan ya. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan, karena itu jangan pernah takut, jangan cemas dalam kehidupan ini. Saudara, kasihnya Tuhan itu dikatakan hebat atas kita. Kasihnya Tuhan itu enggak pernah gagal dalam kehidupan kita. Jadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, hidupnya pasti dibuat Tuhan berhasil. Karena Tuhan, bukan karena kita. Kita mau melihat firman Tuhan dalam Sefanya 3 ayat yang ke-17. Ini ayat menjadi rema banget dalam kehidupan saya, saudara. Saya masih ingat kapan pertama kali saya benar-benar dapatkan ayat ini menjadi rema. Ketika saya di Australia, saya sempat sekolah bersama Pastor Billy 2 tahun setelah kita menikah. Di gereja, pada saat itu di gereja Raglan Church. Saya dapatkan ini, saudara. Kemudian sampai saat ini benar-benar menjadi jawaban dalam kehidupan saya. Saya baca, Yahweh Elohimmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan dan memberi kemenangan. Dia akan bersukacita akan engkau dengan kegembiraan. Dia akan menenteramkan engkau di dalam kasihnya. Saya tebalkan kata-kata dia akan menenteramkan engkau di dalam kasih-Nya. Saudara, sering dalam kehidupan ini kita bisa merasa cemas. Kita bisa merasa takut, gelisah. Ya, bahkan ada orang-orang yang harus minum obat penenang karena ada panic attack. Merasa apa itu anxious gitu ya. Anxious itu cemas gitu. Panik. Bahkan teman saya ada pernah cerita sama saya. Saya tuh pernah ya, kalau ke mall itu tahu-tahu masuk mall lalu kayak merasa ada apa ya, rasa takut gitu. Karena rame banget di mallnya itu. Atau kalau mau meeting, ada pertemuan bersama rekan bisnis gitu ya. Sampai kemana-mana saya harus bawa obat penenang. Karena sewaktu-waktu itu ada panic attack, saya minum obat penenang. Tapi saudara dan saya, kita tahu bukan obat penenang yang menenangkan kita, tapi kasih Tuhan yang menenteramkan kita. Ketika kita menyadari kebenaran ini, kita dikasihi oleh Tuhan. Itu suatu ada keteduhan,
ada kedamaian. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan with his love, he will calm all your fears. Tuhan itu tahu di dunia ini kita bisa alami persoalan. Tahu-tahu ada kabar ini, tahu-tahu ada kabar itu. Kadang membuat kita deg-degan gitu ya. Aduh, gimana ya Tuhan itu. Tapi Tuhan mengingatkan saya, tenang nak, tenang. Dengan kasihku, aku mau menenteramkan engkau. Aku mau meneduhkan engkau. Firman Tuhan itu saya percaya saudara, ketika kita menerima firman, kebenaran firman itu yang memerdekakan kita. Memerdekakan dari ketakutan, memerdekakan kita dari kebimbangan, saudara, keraguan-raguan, kecemasan. Percaya akan kasihnya yang hebat atas kita. Deuteronomi 31 ayat 8, Ulangan 31. Dan Yahweh dialah yang berjalan di depanmu. Dia akan menyertaimu. Dia tidak akan menggagalkan. Saya tebalkan lagi kata-kata itu saudara, karena kasih tidak pernah gagal. Love never fails. God is love. Karena itu kalau di dalam kehidupan anak-anak Tuhan ada jaminan bahwa Tuhan tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan engkau. Janganlah takut ataupun gentar. Saya juga sering saudara merasa kalau saya ini gak mampu. Duh Tuhan, bisa gak ya saya ini? Saya gak mampu loh Tuhan. Tapi Tuhan teguhkan saya dengan firman ini saudara. Jangan takut. Aku selalu bersamamu nak. Aku akan membuat kamu tidak gagal. Dikatakan dia tidak akan menggagalkan. Jadi saya percaya saudara, kehidupan anak-anak Tuhan bukan lagi kekuatan kita, bukan lagi kemampuan kita. Tapi karena kita tahu kita dikasihi Tuhan dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang tidak pernah gagal, kehidupan saudara dan saya akan terus dibuat Tuhan berhasil. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin. Mazmur 94 juga dikatakan, pada waktu pikiran dalam batinku bertambah banyak, penghiburan daripadamu menyukakan jiwaku. Saya sudah sering katakan kalau saya itu galau, kalau saya udah mulai nih ya mikirnya aduh cemas gitu ya. Yang saya lakukan hanya dengar firman saudara. Saya setel YouTube, saya dengar firman, saya makan banyak tuh firman Tuhan saudara. Ya, kalau tubuh kita butuh makanan jasmani, roh kita butuh makanan rohani, yaitu roti kehidupan, air kehidupan saudara. Sehingga roh kita kuat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Karena itu penghiburan daripada Tuhan itu menyukakan jiwa kita. Katakan, saya percaya saat ini Tuhan sedang meneduhkan kita. Seperti induk ayam meneduhkan anak-anaknya saudara. Di tengah hujan, di tengah terik, mungkin hawa dingin saudara. Itu anak-anaknya berlindung. Kalau kita berdoa seringkali kita membayangkan sedang dipeluk sama Tuhan. Tuhan mau meneduhkan dan menenteramkan kita dalam pelukan kasih-Nya. Percaya, ketika dunia berusaha untuk menjatuhkan kita. Ketika dunia berusaha membuat pikiran kita itu takut. Tapi ada kasih Tuhan yang menenteramkan, meneduhkan, meneguhkan kita. Sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tenang, percaya. Karena ada Tuhan yang selalu pertama membela kita. Kita orang yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan itu pasti membela. Dulu Pastor Billy waktu masih SD kalau nggak salah ya, atau TK gitu, pernah cerita. Sering dibully sama temennya ya, karena Pastor Billy itu dulu termasuk orang yang diem. Terus ada temennya itu TK sepertinya ya, yang nakal gitu. Lalu pukul kepalanya Pastor Billy itu pakai botol minum. Sampai benjol gitu, sakit. Ditahan sama Pastor Billy, ditahan sampai pulang dijemput sama Pastor Hana. Nah ketika Pastor Billy lihat Pastor Hana, itu nangis gitu. Terus sedih gitu kan, terus mamanya nanya, loh kenapa kamu kok? Ya mas sakit, aku dipukul sama temenku. Loh mana? Ini dipukul sama siapa? Itu. Mana anaknya? Itu didatengin sampai serana dicubit serai. Ya pembalasan itu lebih kejam. Karena itu jangan main-main sama anak Tuhan kan. Saudara.
Tuhan itu pasti bela anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan. Tenang, kalau ada orang yang jahatin kita, tenang ya. Gak perlu kita bingung, gopo, wah aku harus lakukan ini apa ya apa. Tenang, ada Tuhan yang menjadi pembela kita. Roma 8 dikatakan, jadi apakah yang akan kita katakan mengenai hal itu? Jika Elohim di pihak kita, siapakah lawan kita? Orang-orang yang dikasihi Tuhan tahu pembelaan datang dari Tuhan. Pertolongan datang dari Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Karena itu tenang saudara. Bahkan dalam Roma 8 ayat 33, seringkali bukan hanya orang ya itu menuduh kita. Orang menghakimi kita. Tapi kita sendiri kadang merasa, aduh aku udah banyak salah nih Tuhan. Aduh gimana ya Tuhan. Tapi Tuhan saudara sekali lagi mengingatkan. Firman berkata, siapakah yang akan melemparkan tuduhan terhadap orang-orang yang dipilih Elohim? Siapa di sini percaya kita adalah orang-orang yang dipilih Elohim? Boleh lambaikan tangan. Saudara dan saya orang-orang yang dipilih Elohim. Firman Tuhan katakan, siapa yang melemparkan tuduhan kepada kita? Orang pilihannya Elohim kah? No. Justru dialah yang membenarkan mereka. Tuhan itu menjadi pembela. Tuhan menjadi bahkan pengacara di depan hakim yaitu Bapa. Memang kita banyak kesalahan. Memang kita banyak kekurangan. Memang kita itu banyak lakukan ya bisa aja kegagalan saudara. Tetapi sekali lagi Tuhan itu selalu membela kita anak-anaknya. Jangan lagi hidup di bawah tuduhan. Musuh itu kesukaannya menuduh ya. Musuh itu sukaannya itu mengintimidasi. Tetapi Tuhan itu kesukaannya selalu membela. Tuhan itu selalu membangkitkan saudara. Karena itu saat ini ketahuilah kita punya pembela namanya Yesus. Kabar baiknya saat ini saudara. Tuhan mau membenarkan saudara dan saya. Apapun kesalahan saudara. Apapun pelanggaran saudara. Baik yang di masa lalu bahkan sampai saat ini. Tuhan katakan, aku sudah membenarkan kamu. Dengan iman kita datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sudah membenarkan aku, kau sudah membela aku. Karena itu saudara, melalui anugerahnya, kasih dan kebenarannya, percaya saudara. Kita dapatkan pembelaan dari Tuhan. Sehingga kita dapat hidup penuh, live in the fullness, hidup menuruti rencana Tuhan saudara. Firman Tuhan katakan Tuhan ada di pihakku, siapa lawanku? Tuhan ada di pihakku, apa yang manusia dapat perbuat kepadaku? Ada lagunya ya, tenang. Yesus penolongku, tangannya tersedia menopang hidupku. Tenang saudara. Tenang. Yesus kekuatanku. Jalan bersama Dia. Jalan bersama Dia. Kita pasti menang. Amin. Percaya Tuhan ada di pihak kita. Naikkan pujian ini. Tuhan di pihakku. Kita gak perlu takut. Ku tak akan takut. Sesulit apapun. Sesulit apa. Kami tetap percaya. Hatiku tetap percaya. Mujizatnya selalu terjadi. Mujizatnya
tangan bagi Tuhan yang selalu ada membela kita. Amin. Kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang sudah dibela Tuhan, saudara. Kita juga dimampukan untuk mengasihi dan membela orang lain. Ketika ada orang-orang yang gak mampu, saudara, ya, kita dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Firman Tuhan selalu berkata, kamu diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, di sini juga ada makmur ya, makan murah gitu. Setiap hari apa itu ya, ada pengumumannya. Kalau nggak salah setiap hari Senin sampai Jumat ada pembagian, bukan dibagi ya sebenarnya, itu makan murah. Cuman membayar 2.500 bisa dapatkan nasi bungkus. Ya. Di situ Senior Pastor Yusak mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk membantu orang-orang yang nggak mampu. Dan saya dengar kemarin Kamis di doa malam, Pastor Yusak yang berkhotbah di Surabaya. Wow, saya kagum ya ketika diumumkan kepada gereja, Pastor Yusak katakan ya boleh jemaat yang berkelimpahan, yang punya banyak sayur, yang punya banyak telur, yang punya banyak beras mungkin di rumah mau berbagi, menabur, bisa dikumpulkan di Hagia gitu. Dan wah itu banyak sekali yang memberi gak habis-habis bahan makanannya sehingga bisa terus masak, saudara. Kita yang sudah diberkati menjadi berkat. Kita yang sudah dibela Tuhan, kita juga mengulurkan tangan untuk membela dan mengasihi orang-orang di sekitar kita. Siapa di sini mau terus dipakai Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat, lambaikan tangan, ini adalah tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, bukan hanya Tuhan itu membela kita karena kita dikasih Tuhan. Yang kedua, sebagai orang yang dikasih Tuhan, kita perlu tahu bahwa ada Tuhan yang selalu mendoakan kita. Apa pastor? Gak salah Tuhan mendoakan kita. Iya saudara, gak salah. Kita berpikir kita yang berdoa kepada Tuhan, hanya kita yang berdoa kepada Tuhan. Tapi ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya semakin takjub sama Tuhan. Sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan tidak pernah berhenti berdoa bagi saudara. Ayatnya di mana? Yuk kita mau melihat dalam Roma 8 ayat 34. Ya, siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Tuhan sudah mati bagi kita, Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah naik ke surga, tapi pelayanan Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ ternyata, saudara. Sampai sekarang Tuhan masih melayani kita. Dia masih bersyafaat bagi kita, saudara. Kita lihat lagi ayat ya. Doa Yesus kepada Bapa. Ini ada di kitab Yohanes pasal 17. Saudara boleh baca itu firman Tuhan di rumah ya. Karena panjang sekali, saya hanya bacakan satu ayat. Bapa, aku ingin supaya di tempat aku berada, kata Tuhan. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku juga ada bersamaku. Sehingga mereka melihat kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Karena Engkau telah mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Ini adalah doa Tuhan Yesus di dunia, saudara. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, kita tadi sudah membaca ya ayatnya bahwa Tuhan sampai detik ini terus bersyafaat bagi kita. Karena itu tenang saudara, jangan takut, Tuhan selalu berdoa bagi kita. Ada lagi kita mau melihat dalam Roma 8 ayat 26 dan ayat 27. Bagaimana Tuhan itu berdoa bersama kita ya, di ayat ini dijelaskan. Demikian juga Roh huruf besar membantu dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan. Tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita. Dengan erangan-erangan yang tak terungkapkan. Ternyata Tuhan itu berdoa bersama dengan kita lewat Roh Kudus yang tinggal bekerja di dalam saudara dan saya. Lanjut ayat 27. Dan dia yang menyelidiki hati telah mengetahui keinginan Roh itu. Karena dia bersyafaat menurut kehendak Elohim demi orang-orang kudus. Ketika kita berdoa, saudara, seringkali mungkin kita bingung ya. Tuhan ini mau berdoa apa ini? Aku gak tahu lagi Tuhan, bingung udah mau berdoa apa. Saya biasanya berdoa saudara udah bahasa roh aja. Ternyata ketika kita berdoa berbahasa roh,
rohnya Tuhan yang manunggal menjadi satu dengan rohnya kita. Itu berdoa dengan roh kita saudara. Dengan erangan-erangan yang tak terkatakan. Dalam bahasa Inggrisnya kita melihat ya. Dalam New Living Translation Bible. And the Holy Spirit helps us in our weakness. Dan Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. For example, contohnya, we don't know what God wants us to pray for. Ketika kita nggak tahu apa yang Tuhan mau kita doakan, but the Holy Spirit prays for us. Tetapi Roh Kudus berdoa bagi kita with groanings that cannot be expressed in words, dengan keluhan-keluhan yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa, saudara. Karena itu sangat penting untuk berdoa berbahasa roh, karena kita tahu ternyata ketika kita berdoa berbahasa roh itu kita sedang berdoa bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan juga berdoa bersama dengan kita. Wow, keren. Ada lagu Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Kita tenang, amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kami buka hati kami tuh. Ku buka hati untuk jemaat berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Saya sering berdoa sama Tuhan, Tuhan ambil alih hidup Lia. Tuhan jadilah pada kami sesuai dengan kerinduan kehendak Tuhan. Ternyata saudara, ketika kita berdoa, Tuhan itu sedang berdoa loh bersama dengan kita. Tuhan berdoa bagi kita. Yesus bersyafaat bagi kita. Dan maukah saudara, saat ini kita juga berdoa, bersyafaat bagi orang-orang di sekitar kita. Buat keluarga saudara, buat gereja saudara, bagi gembala saudara. Saudara, pastor juga perlu didoakan saudara. Would you please pray for me? Maukah saudara berdoa bagi saya, bagi Lia, bagi Pastor Billy, bagi anak-anak saya? Please doakan kami saudara. Kami sangat butuh untuk didoakan. Saya sebelum menyampaikan firman, saya juga biasanya sering share di grup family. Tolong doakan, bantu doa. Saya percaya the power of prayer. Ada kuasa di dalam doa. Yakobus 5, hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar, besar kuasa dan manfaatnya. Saudara, ketika kita berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Karena itu pemberian yang terbaik itu bukan emas, bukan perak, bukan apa ya saudara. Pemberian yang terbaik bagi orang yang kita kasih adalah mendoakan mereka. Karena Tuhan yang ambil alih atas kehidupan mereka, bukan lagi kita. Percaya setiap doa kita didengar Tuhan, katakan amin. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, ketahui kebenaran ini. Tuhan berdoa bagi kita dan Tuhan berdoa bersama dengan kita. Dan yang ketiga, sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita gak perlu takut, gak perlu cemas, tenang. Karena ada Tuhan yang selalu menggandeng kita. Jangan pernah merasa hidup ini sendirian, saudara. Jangan pernah merasa berjalan sendiri, tidur sendiri, mengatasi masalah sendiri. No, ada Tuhan yang selalu menggandeng kita. Firman Tuhan dalam Yesaya berkata, sebab aku Yahweh Elohimmu yang menguatkan tangan kananmu. Saat ini saya mau melihat siapa percaya tangannya selalu digandeng Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang digandeng Tuhan. Semua yang mengangkat tangan percaya tangan saudara selalu digandeng Tuhan. Jalan hidup orang benar akan semakin naik, tidak pernah turun, amin. Kalau Tuhan yang menuntun kehidupan kita, kita menjadi kepala bukan ekor. Jalan kita akan terus naik, tidak turun. Bahkan kita dibawa terbang oleh Tuhan.
karena tangan Tuhan yang menopang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Karena itu Tuhan berkata, janganlah takut, aku akan menolongmu. Kata menguatkan ini dalam bahasa Ibraninya, saudara, adalah kasak. Artinya Tuhan memegang tangan kanan kita sehingga kuat. Secara fisik mungkin kelihatannya kita lemah kecil ya. Tetapi sebenarnya kita kuat. Let the weak say I am strong. Firman Tuhan mengajarkan biarlah yang lemah berkata aku kuat. Tapi ketika saya biasa suka tulis ayat-ayat di buku saya saudara. Let the weak say I am strong. I am-nya saya buat besar semua. I am that I am. Tuhan yang ada di dalam saudara dan saya yang membuat kita kuat. Dikatakan artinya kasak itu to fasten upon, to hands, to be strong, to courage, to strengthen, untuk menguatkan, untuk memampukan, untuk menopang. Kalau saya boleh berdiri di tempat ini saudara, saya tahu ini sama sekali bukan karena saya. Bukan karena kuat gagah saya tahu saudara. Tapi ini semata-mata karena Tuhan yang menopang kita, amin. Dalam bahasa Inggrisnya New Living Translation Bible dikatakan, for I hold you. Karena aku yang memegangmu by your right hand, the Lord your God. And I say to you, don't be afraid. I am here to help you. Wow, Tuhan itu meneguhkan kita, jangan takut nak. I am here. Aku ada di sini. Aku selalu menggandengmu. Aku selalu menopang tangan kananmu. Percaya saudara, kalau Tuhan yang berkata-kata, itu dia gak pernah main-main loh. Firman Tuhan itu gak pernah abal-abal saudara. Apa yang dia katakan itu yang dia kerjakan. Apa yang dia katakan itu yang dia genapi saudara. Itu yang terjadi atas kehidupan orang-orang benar. Mazmur juga berkata, lengan orang fasik akan dipatahkan tetapi Yahweh menopang orang benar. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu kita selalu ditopang oleh Tuhan. Dalam Yesaya 46 ayat keempat, wow ini ayat keren. Bahkan sampai masa tuamu, aku adalah dia. Dan sampai memutih rambutmu, aku akan menggendong. Aku telah melakukannya dan aku akan menanggung. Dan aku akan menggendong dan akan menyelamatkan kamu. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak pernah jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Percaya Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menggandeng kita. Dan orang-orang yang sudah ditopang Tuhan itu akan menjadi kuat dan bertindak luar biasa saudara. Karena itu kita yang sudah ditopang Tuhan, kita yang sudah ditolong Tuhan, kita yang sudah digandeng Tuhan. Ayo saudara, sekarang kita topang, gandeng keluarga kita, anak-anak kita. Bawa mereka untuk menjadi semakin kuat, imannya semakin teguh di dalam Tuhan. Ajak mereka untuk ikut beribadah. Ibadah Heroes, ibadah Teens, YHS Kids saudara. Bangun mesbah keluarga di rumah. Saya biasa juga ajak anak-anak saya untuk berdoa setiap malam. Kami membaca firman bergiliran ya, Mazmur, Charlotte baca 3 ayat misalnya, lalu adiknya Scarlett, lalu saya. Kita bergantian lalu kita saling mendoakan. Saya percaya setiap firman yang anak-anak kita dapatkan, satu firman aja saudara, itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Setiap ibadah itu tidak akan pernah sia-sia saudara. Karena itu ayo sudah waktunya kita juga menuntun anak-anak kita, menopang mereka saudara untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang selalu menopang kita, memimpin kita. Sebagai kesimpulannya, tenang, jangan cemas. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, kita perlu tahu bahwa ada Yesus yang selalu membela kita. Dia di pihak kita,
bukan against us. Dia bukan melawan kita, dia justru membela kita. Ada Yesus yang selalu mendoakan kita, bersama dengan kita, bersyafaat bagi kita. Dan yang terakhir, ada Yesus yang selalu menggandeng kita. Sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, percayalah kehidupan saudara akan terus di bawah Tuhan semakin tinggi. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan, dari anugerah kepada anugerah, sampai rencananya yang indah digenapi sempurna dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dan sebentar kita juga akan didoakan oleh Pastor Hana. Bagi saudara yang rindu, yang belum mendapatkan karunia bahasa roh, dan saudara rindu untuk bisa berdoa dalam bahasa roh, nanti Pastor Hana akan mendoakan kita semua. Ini waktu kesempatan yang sangat luar biasa, jangan lewatkan. Saudara nanti boleh angkat tangan ya. Siapa di sini rindu? Saya percaya Tuhan akan memuaskan kerinduan saudara. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak pernah jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Percaya ada tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Katakan, tangan kuat yang kesetiaan. Terima kasih Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegang, amin, selalu menuntun. Kami tak pernah sendiri. Selalu ada Yesus. Yesus, ku perlu kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak pernah jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Mari kita angkat tangan kita, berkata-katalah dalam bahasa roh. Terus saudara, terus. Lebih kuat lagi. Angkat suara. Oh. Terus. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Oh, shalom.
Tuhan membela-Mu. Tuhan Yesus berdoa buat-Mu. Tuhan memegang tangan-Mu. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Engkau kekuatan, Engkau penolong kami, Engkau jalan keluar kami. Yesus, Yesus Tuhan. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak pernah jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saudara sendiri katakan. Tangan Amin. Amin. Oh, mari angkat kedua tanganmu dengan iman percaya. Tuhan yang menopang, selalu menuntunku. ku tak pernah jalan sendiri. Yesus, Ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku.
Yesus hadir. Yesus menjamahmu. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan, kau jamah setiap tangan-tangan anak-anakmu yang diangkat kepadamu. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu. Oh Tuhan, kasih setiamu melimpah. Siang hari ini di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang terikat apapun dilepaskan, hutang-hutang dibebaskan. Keuangan yang seret, yang sulit, terima mujizat. Siang hari ini diberkati di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kau jamah Tuhan. Mujizat masih berlangsung. Kuasamu besar buat setiap anak-anakmu. Terima kasih Roh Kudus. Engkau terus memberkati anak-anakmu. Engkau sudah melihat setiap tetesan air mata. Engkau melihat setiap hati. Kami percaya siang hari ini kami sudah terima kemenangan. Kami terima keajaiban. Kami terima kebaikan. Kami terima kemerdekaan. Di dalam nama Yesus. Oh, sekarang dengan iman terima. Terima pertolongan Tuhan. Dengan iman aku terima pertolongan Tuhan. Aku disembuhkan. Aku diberkati. Aku dipulihkan. Keluargaku diberkati, keluargaku dipulihkan, keuanganku diberkati, keuanganku dipulihkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima, terima dalam nama Yesus, terima. Satu menit lagi saudara, 1 menit lagi doa, doa, doa. Roh Kudus, Roh Kudus, kerja Roh Kudus. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus, saat berdoa, saat percaya, aku
puji tolong Tuhan. Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, Dengan iman aku ditolong Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Yesus, 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 ajaiblah nama-Mu. Yesus, 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 juru selamatku. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong saat ku berdoa, saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Tuhan. Saat ku berdoa, saat ku percaya, aku ditolong Yesus. di dalam nama Yesus dengan iman kami terima pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami percaya siang hari ini kami sudah terima kemerdekaan, terima kemenangan, terima keajaiban. Dan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.